Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ko Dondi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Guntur sehat? Sehat, alhamdulillah. Ko Dondi sehat. Alhamdulillah, batuk-batuk dikit. Waduh, lagi musim ya. Lagi musim. Siap, mudah-mudahan sehat dan mudah-mudahan ada teman ngopinya atau ngetehnya di samping. Nih, udah ada dong. Oh, Weh, aman Mas ya. Guntur mana Mas Guntur? Weh, Belum disiapin lagi. Masya Allah, Masya Allah, siap. Alhamdulillah. Kok, mohon izin pada pagi hari ini saya yang menemani Guntur, mohon izin qadarullah Ustaz Fatih harus menyiapkan beberapa interview ya di pagi hari ini, jadi nggak bisa menemani Kodondi, dan salam untuk Kodondi dan teman-teman semua yang pada pagi hari ini Waalaikumsalam. hadir. Ustadz Fatih Karim interview apa Mas Guntur? Itu untuk buat persiapan ke Kanada, Kodondi. Visa. Widih, Jadi kok insya saya Allah nggak di interview ya? karena udah lolos kayaknya Kodondi. Udah lolos. Insya Allah kita kan lagi bangun masjid juga di Kanada ya, di Edmonton. Dan Masya insya Allah Allah. kita mau kunjungan ke sana karena alhamdulillah masjidnya udah punya kita, tinggal renovasi Masya Allah. di bulan Masya Allah. ini. Masya Allah. Mudah-mudahan buat Muslim di Kanada bisa gunakan masjidnya sebaik mungkin dan mudah-mudahan menjadi syiar Islam di sana. Amin, amin, amin. Jarang Semoga masjid di dilancarin sana. ya. Amin amin. Mudah-mudahan Kodondi juga nih di bulan Januari bisa ikut ya ke Masjid Asolin Yokohama Jepang nih. Januari Insya Allah, Kodondi kita mudah-mudahan kalau bareng-bareng. diundang, kalau diajak. Oh kita ajak gitu nanti bisa bareng-bareng berangkat ke sana. Bismillah. Di pagi hari ini kita ingin mau bahas ini nih, tema dari Kodondi. Siapa sebenarnya yang ingin Yesus mati di Bible? Nah, nanti Ya, Kodondi bisa jelaskan ya, dan kita bisa bareng-bareng dapat nasihat, belajar, dan ilmu baru dari Kodondi. Waktu dan tempat kami persilakan. amin. Tafadhol. Oh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali saya pagi ini bisa bersama dengan Cinta Quran TV. Di depan saya ada Ustadz yang masih muda dan ganteng sekali, Ustadz Guntur, Masya Allah. Hari ini saya ingin memberikan atau membahas konsep keselamatan di dalam Kristen, ya, di mana di dalam kitab mereka itu mengajarkan atau ditafsirkan oleh saudara kita yang Kristen bahwa mereka konsep keselamatannya adalah dengan matinya Yesus di atas kayu salib, maka dosa-dosa mereka dihapuskan. Ya, itu adalah konsep keselamatan yang utama di dalam agama mereka, ya. Nah, dengan membaca ayat-ayat yang ada di dalam kitab mereka, terutama yang ada di dalam Perjanjian Baru, itu kita bisa membaca bahwa Yesus memang harus mati di atas kayu salib sebagai korban atau sebagai anak domba Allah yang sempurna, ya, untuk menebus dosa manusia, gitu ya. Jadi manusia sudah dikenal mempunyai dosa dari semenjak Adam dan Hawa, sehingga setiap keturunan Adam itu sudah mempunyai dosa, dan karena sudah mempunyai dosa, maka mereka tidak bisa bersatu kembali dengan Tuhan Yang Maha Esa, ya. Karena itu Tuhan Yang Maha Esa ini perlu mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepada anaknya ini, yaitu Yesus Kristus, tidak akan binasa melainkan hidup yang kekal. Nah, ini konsep utamanya di dalam agama Kristen. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin memberikan disclaimer bahwa kami dari Yayasan Garda Mualaf Indonesia dan Cinta Quran TV ini melakukan kajian, ya, dengan membahas agama Kristen itu dengan tujuan supaya untuk melindungi iman dan akidah umat Islam dari upaya-upaya pendangkalan akidah dan juga pemurtatan, ya. Karena kita tahu sampai sekarang upaya pemurtatan itu masih ada dan terus ada,
yang mana umat Islam itu bisa menjadi target pemurtatan oleh kalangan mereka, tergantung denominasinya apa saja, sehingga kami perlu memberikan edukasi ini kepada saudara-saudara yang muslim, supaya tidak mudah dimurtadkan. Begitu ya, itu disclaimer saya pertama. Nah, berdasarkan daripada konsep keselamatan yang tadi saya sebutkan di awal, maka dari itu kita melihat suatu konsep yang Yesusnya memang harus mati di atas kayu salib dan bangkit di hari ketiga supaya dosa manusia bisa ditebus, gitu ya. Itu adalah konsep di dalam agama mereka. Namun, kalau kita baca cerita dan kronologi yang ada di dalam empat kitab yang ada di dalam kitab mereka ya, 4 kitab ini adalah dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Di sini diceritakan bahwa Yesus setelah melakukan pelayanan selama 3 tahun, dia kemudian ditangkap oleh imam-imam Yahudi, kemudian diserahkan kepada penguasa pada saat itu, yaitu Pontius Pilatus, dan dituntut untuk disalib, walaupun Pontius Pilatus mengaku tidak menemukan kesalahan pada Yesus Kristus. Ya. Yesus dituduh bahwa dia harus disalibkan karena apa? Karena dia dianggap sudah menghujat yang disebut dengan Allah di dalam kitab mereka. Ya, jadi di dalam kitab mereka juga ada sebutan Allah, tetapi kata Allah yang ada di dalam kitab mereka ini tidak sama dengan fungsi kata Allah di dalam Quran kita, gitu ya. Jadi umat Islam jangan kaget kalau di dalam kitab mereka juga ada sebutan Allah, tetapi penggunaan kata Allah di dalam kitab mereka itu adalah sebagai generic name atau sebutan atau predikat, sama seperti kata Tuhan, gitu ya. Nah, jadi kalau yang baru bergabung dengan kita pada pagi hari ini, yang bertanya ngapain lu ngurusin agama orang lain, tadi saya sudah kasih disclaimer ya. Jadi kalau nonton makanya jangan telat supaya bisa tahu, bisa paham kenapa kita membahas ini, gitu ya. Jadi kalau mau nyimak, tolong simak baik-baik, tolong gunakan akal dan pikirannya aja. Oke, saya lanjutkan. Berdasarkan dari konsep yang tadi saya sebutkan di awal, berarti ada kondisi yang harus dilalui oleh Yesus, yaitu dia harus mati di atas kayu salib dan bangkit di hari yang ketiga untuk menebus dosa manusia. Itu yang utama ya. Karena ada ayat begini Mas, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, saya bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Satu ayat lagi di dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 22, disebutkan bahwa, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya. Dari 2 ayat ini kita bisa mengetahui bahwa yang pertama, dianggap karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia, Tuhan Yang Maha Esa itu dianggap telah mengaruniakan anak yang tunggal. Ya. Anak yang tunggal ini siapa? Anak yang tunggal ini dianggap sebagai Yesus Kristus. Dikaruniakan itu maksudnya dia apa? Apakah diutus? Apakah memang diutus untuk disalib? Itu memang penafsiran Kristen, bahwa Yesus diutus memang hanya untuk mati di atas kayu salib, sehingga barang siapa orang yang percaya bahwa dia adalah anaknya yang tunggal itu mati di atas kayu salib untuk menebus dosa mereka, maka mereka baru selamat. Nah, konsep ini atau ajaran ini itu diajarkan oleh orang yang bernama Paulus, orang yang mengaku dari bangsa Israel, bapaknya suku Benyamin, ibunya dari Tarsus Yunani, yang mengatakan di dalam Roma pasal 10 ayat 9, jika mulutmu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka kamu baru selamat. Itu adalah ajaran Paulus. Ya. Tetapi Yesus yang diceritakan di dalam 4 kitab itu, diceritakan dia harus mengalami yang namanya penyalipan di atas kayu salib, kemudian bangkit di hari ketiga, kemudian dia diangkat ke sorga, barulah menurut Paulus, kejadian itu menebus dosa manusia. Ya.
Nah, kalau kita teliti lagi ya cerita-cerita dan kronologi yang ada di dalam 4 kitab itu tadi, ternyata di situ kita bisa melihat ada pihak-pihak nih, ada pihak-pihak ya. Yang menyalib Yesus itu adalah tentara Romawi. Diperintahkan oleh Gubernur Pontius Pilatus. Dituntut oleh imam-imam Yahudi, yaitu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kemudian imam Yahudi ini bisa mendapatkan Yesus karena Yesus diserahkan oleh muridnya sendiri yang namanya Yudas Iskariot. Ya. Yudas Iskariot ini bisa menyerahkan Yesus kepada imam-imam Yahudi karena Yudas Iskariot dibisikin oleh iblis. Ya. 5 pihak yang menyebabkan Yesus disalib. Namun sebelumnya atau di luar ini ada juga Yesus Kristus itu sendiri yang disalib. Kemudian ada pihak Bapa yang dianggap sudah mengasihi seluruh dunia ini sehingga perlu mengaruniakan anak yang tunggal gitu ya. Minimal ada 7 nih. Tadi saya sempat menyebutkan ada pihak satu lagi yang namanya Paulus. Nah, dari 8 pihak ini kita sekarang akan lihat siapa sebenarnya yang menginginkan Yesus mati di dalam 4 surat yang tadi ya. Pertama, kalau memang Yesus mati di atas kayu salib, disalib oleh tentara Romawi, apakah yang ingin Yesus mati di atas kayu salib itu tentara Romawi? Ya. Ceritanya memang Yesus disalib di atas kayu salib oleh tentara Romawi. Dan tentara Romawi selain menyalib juga sebelumnya dia sudah menyiksa Yesus. Dia sudah mencambuk, dia sudah memukul, menampar dan segala macam. Dan memberikan mahkota duri di atas kepalanya Yesus. Ya, itu cerita yang ada di dalam kitab mereka. Terus tentara Romawi setelah memastikan Yesus di atas kayu salib, dia juga mengambil pakaian Yesus atau jubah Yesus dan merobek menjadi 4 bagian dan mereka membagi undi katanya, ya. Diundi. Jadi kalau begini, kita melihat bahwa apakah yang ingin Yesus mati di atas kayu salib itu tentara Romawi itu, gitu kan? Sepertinya bukan ya, sepertinya bukan. Karena apa? Karena tentara Romawi disuruh oleh gubernur atau wali negeri pada saat itu yang bernama Pontius Pilatus. Nah, sekarang kita bergeser nih dari tentara Romawi, apakah Pilatus yang menginginkan Yesus mati? Nah, dari cerita yang ada di dalam Bible, Pontius Pilatus ini menerima Yesus dan mengadili Yesus karena diserahkan oleh imam-imam Yahudi. Imam-imam Yahudi menuduh Yesus melakukan penghujatan terhadap Allah dan mereka minta supaya Pontius Pilatus mengadili Yesus dan menghukum mati Yesus, ya. Jadi kalau begini, apakah kira-kira Pontius Pilatus yang ingin Yesus mati di atas kayu salib? Ya. Kalau membaca ceritanya, Pontius Pilatus itu ketika mengadili Yesus, Pontius Pilatus mengaku bahwa dia tidak menemukan kesalahan di dalam diri Yesus. Karena apa? Karena Yesus, dia diceritakan hanya berdakwah menurut apa yang diajarkan. Ya, Yesus di sini tidak melakukan hal-hal yang dianggap oleh pemerintah Romawi atau penjajah Romawi pada saat itu melakukan tindakan-tindakan politik yang membahayakan atau menentang kerajaan Romawi yang sedang menjajah orang Israel di Palestina. Ya. Jadi kalau begini kelihatannya bukan Pontius Pilatus nih yang menginginkan Yesus mati di atas kayu salib. Ya. Lagi pula kalau kita lihat dua pihak ini, sepertinya mereka tidak tahu gitu ya. Sepertinya tidak tahu bahwa Yesus itu harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Gitu ya. Ini dua orang berarti kita ngelihatnya sepertinya bukan pihak yang ingin Yesus mati di atas kayu salib. Karena tentara Romawi hanya disuruh oleh atasannya, yaitu Pontius Pilatus. Sedangkan Pontius Pilatus mengaku tidak menemukan kesalahan Yesus.
sehingga dia memerintahkan untuk menyalib Yesus hanya karena apa? Hanya karena dituntut oleh imam-imam Yahudi yang sudah mempengaruhi orang banyak, sehingga apapun hasil daripada pengadilan Pontius Pilatus tidak diterima oleh kalangan imam-imam Yahudi ini. Nah ya, imam Yahudi menyerahkan Yesus ke Pontius Pilatus untuk dibunuh karena apa? Karena menurut mereka, mereka tidak punya kuasa untuk membunuh orang. Ya, karena mereka hanya sebagai pemimpin agama, pemuka agama di kalangan orang Yahudi, sehingga mereka menyerahkan orang yang dianggap menghujat Allah itu kepada pemerintah pada saat itu, kepada penguasa pada saat itu untuk disalib. Sebenarnya menurut kebiasaan orang Romawi, kalau pada hari Paskah ya, karena pada hari itu, hari-hari itu tuh sedang merayakan Paskah, sebenarnya pemerintah Romawi punya kebiasaan ketika hari Paskah, dia akan membebaskan satu orang penjahat. Ya. Satu orang penjahat yang mau dibebaskan ini bernama Yesus Barabas gitu. Nah, ya. Jadi pada saat itu ketika Pilatus mengadili Yesus Kristus, ada Yesus orang Nazaret, ada Yesus orang Barabas. Pilatus sampai menawarkan kepada imam-imam Yahudi, Yesus yang mana yang mau dibebaskan? Gitu ya. Yang Yesus orang Nazaret ini adalah kalau kita ngelihat fungsinya hanya sebagai seorang dai. Tapi kalau Yesus Barabas di mata Pilatus ini adalah dianggap kepala pemberontak, ya, dan juga dia adalah seorang pembunuh. Jadi ada dai dan ada pembunuh yang ditawarkan oleh Pilatus yang mana yang mau dibebaskan dari hukuman salib, ya. Tetapi karena orang-orang imam-imam Yahudi ini sudah punya kedengkian yang tinggi terhadap Yesus orang Nazaret, sehingga mereka tetap minta kepada penguasa pada saat itu yaitu Pilatus untuk menyalibkan Yesus dan meminta untuk membebaskan Yesus Barabas yang seorang pembunuh, ya. Jadi ini salah satu kejadian di dalam proses dihukum matinya Yesus orang Nazaret. Yang dibebaskan malah seorang penjahat bernama Yesus Barabas. Oke. Sekarang berarti kalau begitu, Pilatus dan tentara Romawi ini sudah kelihatan banget bahwa mereka tidak tahu bahwa Yesus itu harus mati di atas kayu salib untuk menembus dosa manusia. Betul ya? Yang berikutnya ada imam-imam Yahudi. Imam-imam Yahudi ini memang sudah mengalami begitu banyak insiden atau gesekan dengan Yesus Kristus, dan mereka merupakan orang-orang yang juga dikritik dan dikecam oleh Yesus Kristus, ya. Saya ada beberapa ayat, saya mungkin nggak usah bacain semua ayatnya lah ya, tapi yang jelas omongan saya semua ini semuanya ada ayat-ayatnya, ya. Dan insya Allah saya juga sedang menulis buku tentang hal ini dengan judul yang sama, siapa yang sebenarnya ingin Yesus mati di dalam Bible. Ya, nanti para pembaca atau para penonton, kalau insya Allah kalau bukunya sudah jadi bisa dibaca ya, nanti bisa dibaca semua ayat-ayatnya. Jadi saya tidak mengatakan ini tanpa dasar atau tanpa dalil sedikit pun, semuanya ada ayatnya. Oke? Jadi kalau imam-imam Yahudi itu memang disebut ya, bahkan disebut oleh Yesus juga sebagai apa? Keturunan ular beludak. Orang-orang Yahudi ini, imam-imam Yahudi ini juga oleh Yesus disebut sebagai orang-orang munafik. Walaupun Yesus mengajarkan bangsa Israel untuk mengikuti ajaran orang-orang Taurat atau ahli-ahli Taurat, yaitu apa? Yaitu ajaran Taurat. Tetapi Yesus mengatakan bahwa jangan ikutilah ajarannya, tapi jangan ikuti kelakuan mereka. Nah, kelakuan mereka ini maksudnya apa? Yesus menuduh dan mengecam imam-imam Yahudi itu sebagai orang yang mengajarkan Taurat tapi tidak melakukannya. Gitu, ya. Jadi Yesus dan imam-imam Yahudi ini memang sudah banyak kejadian, sudah banyak insiden di dalam 4 kitabnya orang Kristen itu, di mana Yesus mengecam imam-imam Yahudi
menuduh mereka adalah orang-orang munafik, menuduh mereka sebagai angkatan yang jahat, ya, sehingga imam-imam Yahudi ini merasa terusik gitu ya, merasa terusik dengan yang dianggap pelayanannya Yesus. Jadi orang-orang Yahudi ini orang-orang yang sudah jengkel, sehingga mereka sampai melakukan konspirasi lah ya dengan sesama imam-imam Yahudi dan merencanakan untuk menangkap dan membunuh Yesus. Itu ada di dalam ayat-ayat mereka ada ya. Nah, akhirnya dengan bantuan murid Yesus sendiri yang bernama Yudas Iskariot, akhirnya Yesus bisa tertangkap ketika Yesus berada di Taman Getsemani ya. Kita lihat sendiri bahwa Yesus mengetahui bahwa Yesus itu mau ditangkap oleh imam-imam Yahudi. Sehingga Yesus bersembunyi di Taman Getsemani. Teman-teman silakan pikir, kalau memang Yesus turun ke bumi untuk menebus dosa manusia dengan cara mati di atas kayu salib, kenapa Yesus harus bersembunyi di Taman Getsemani ya, bersama dengan beberapa muridnya, dan juga Yesus menyuruh murid-muridnya untuk apa? Menjual jubah, membeli pedang. Nah ya Mas Guntur ya, ini ada cerita begitu, Yesus memerintahkan muridnya menjual jubah, membeli pedang. Jadi kalau memang Yesus misi utamanya itu datang ke dunia ini untuk menebus dosa manusia dengan cara mati di atas kayu salib, buat apa dia harus bersembunyi di Taman Getsemani dan menyuruh murid-muridnya menyiapkan pedang kalau bukan untuk berjaga-jaga, betul ya? Nah, imam-imam Yahudi ini akhirnya juga melakukan pengadilan ya, menghakimi Yesus, menuduh Yesus melakukan penghujatan terhadap Allah. Karena apa? Karena Yesus menganggap dirinya sebagai anak Allah dan juga sebagai Mesias ya. Yesus sendiri bahkan sempat ditampar oleh tentara penjaga imam Yahudi ya. Yesus sampai berkata, salahku apa gitu, kalau aku tidak salah kenapa ditampar gitu ya. Nah kemudian dengan hasil penghakiman atau pengadilan yang dilakukan oleh imam-imam Yahudi, mereka tetap menuduh bahwa Yesus sudah melakukan penghujatan, karena salah satunya juga Yesus mengaku bisa akan menghancurkan bait suci mereka dan akan membangunnya dalam waktu 3 hari ya. Jadi dengan tuduhan-tuduhan ini akhirnya mereka memutuskan untuk menyerahkan Yesus kepada gubernur pada saat itu, yaitu Pontius Pilatus. Pertanyaan lagi, apakah imam-imam Yahudi ini tahu bahwa Yesus itu memang harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia? Tidak ada narasi bahwa imam-imam Yahudi itu tahu ya, mengetahui bahwa Yesus itu memang harus disalib untuk menebus dosa manusia. Itu tidak ada. Jadi 3 pihak yang tadi saya sebutkan, tentara Romawi, Pontius Pilatus, dan imam Yahudi, ini merupakan orang-orang yang tidak tahu bahwa Yesus harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia ya. Ngopi dulu ya Mas ya. Berikutnya, tadi saya katakan bahwa Yesus bisa diterima atau ditangkap oleh imam-imam Yahudi ini karena bantuan Yudas Iskariot. Ya, Yudas Iskariot ini adalah salah satu daripada murid Yesus yang juga merupakan bendahara lah ya. Diceritakan Yesus mempunyai 12 murid, salah satunya adalah Yudas Iskariot. Dia juga merupakan bendahara daripada kelompok itu ya. Yudas Iskariot ketika menyerahkan Yesus menerima upah dari imam-imam Yahudi. Upahnya apa? Upahnya itu adalah 30 keping perak. Ya, 30 keping perak. Namun, ketika Yesus tahu bahwa Yesus ditangkap oleh imam Yahudi, kemudian diserahkan ke Pontius Pilatus dan dijatuhi hukuman mati, Yudasnya menyesal gitu. Yudasnya menyesal sehingga Yudasnya melakukan tindakan apa? Bunuh diri. Dia sempat mengembalikan uang 30 keping peraknya, kemudian dia melakukan
tindakan bunuh diri. Nah, cuman tindakan bunuh dirinya ini di dalam kitab mereka, di dalam 4 kitab dan juga 1 kitab lagi Kisah Para Rasul, Yudas ini diceritakan melakukan tindakan bunuh dirinya dengan cara yang berbeda. Atau apa? Cara yang berkontradiksi, gitu ya. Kalau yang di dalam 4 gospel diceritakan Yudas mati dengan cara gantung diri, ya. Tapi kalau yang di kitab Kisah Para Rasul, Yudas diceritakan mati karena jatuh dan isi perutnya terburai keluar. Ya. Namun begitu, bagaimana ceritanya? Yudas Iskariot kok bisa menyerahkan gurunya sendiri kepada imam-imam Yahudi, gitu ya. Ternyata Yudas Iskariot ini menyerahkan Yesus ke imam-imam Yahudi itu karena sehari sebelumnya itu Yudas ketika sedang mengikuti perjamuan kudus yang dilakukan oleh Yesus dan murid-muridnya, ketika mereka sedang makan, Yudas ini dibisiki oleh iblis. Nah ya, ini ada ayatnya loh ya, bukan nggak ada ayatnya loh, ini semua ada ayatnya loh. Silahkan nanti teman-teman kalau buku saya sudah keluar bisa dibaca. Jadi ada pihak iblis yang membisiki Yudas, sehingga Yudas menyerahkan gurunya sendiri kepada imam Yahudi. Gitu. Ya. Dari sini teman-teman sudah bisa melihat bahwa kenapa iblis membisiki Yudas untuk mengkhianati Yesus sampai menyerahkan Yesus kepada imam-imam Yahudi. Ya. Jadi timbul pertanyaan, apakah Yudas dan iblis ini juga sama-sama tahu bahwa kalau Yesus disalib, kemudian mati di atas kayu salib, apakah kematian Yesus di atas kayu salib itu menebus dosa manusia gitu? Ya kan? Sepertinya tidak juga, ya. Iblis dan Yudas tidak tahu bahwa Yesus itu harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kenapa? Karena buat iblis yang ditebus dosa kan manusianya, iblisnya nggak ditebus, tapi dia tetap membisiki Yudas untuk menyerahkan Yesus gitu, ya. Sedangkan Yudas sendiri kenapa dia menyesal setelah dia tahu Yesus dihukum mati gitu. Kalau Yudas tahu bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, kan harusnya Yudas tidak menyesal gitu, betul ya? Nah, jadi dari 5 pihak ini, kita bisa melihat bahwa kelima-limanya ini tidak mengetahui ada konsep keselamatan, bahwa Yesus harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Ya. Pertanyaan lagi, kalau iblis tidak membisiki Yudas, saya rasa tidak akan terjadi penyalipan. Kalau orang Kristen ditanya, apakah kalau iblis tidak membisiki Yudas akan terjadi penyalipan? Mereka akan menjawab bahwa itu sudah menjadi ketetapan Tuhan, gitu, ya. Sudah menjadi ketetapan Bapa, Tuhannya Yesus, supaya Yesus tetap mati di atas kayu salib, supaya dosa manusia bisa tertebus, ya. Itu jawaban Kristen. Tetapi kalau kita melihat cerita atau ayat-ayat di dalam Bible mereka tentang 5 pihak ini, maka bisa diambil kesimpulan bahwa mereka sebenarnya tidak ingin Yesus mati di atas kayu salib, atau tidak tahu gitu ya, maksudnya tidak tahu bahwa Yesus harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Ya, sekali lagi saya katakan, ini semuanya cerita ini ada ayat-ayatnya. Ya, semuanya saya sudah siapkan ayat-ayatnya. Nanti yang akan ditampilkan di dalam buku saya. Oke, 5 orang ini. Di luar daripada ini, tadi saya menyebutkan ada Yesus sendiri, ya. Diceritakan kalau di dalam kitab mereka, Yesus terus mengetahui, bahkan Yesus dianggap sudah memprediksi kematiannya. Oke. Yesus sempat lari ke Taman Getsemani bersama beberapa orang muridnya, bersenjatakan pedang untuk menghindari penangkapan. Ya. Dan Yesus ketika di Taman Getsemani juga ketakutan.
Bahkan diceritakan keringatnya seperti titik-titik darah. Di dalam ilmu psikologi kita tahu bahwa kalau orang ketakutan itu bisa jadi karena dia saking ketakutannya, keringatnya itu mengandung titik-titik darah. Yesus ketakutan, Yesus bersembunyi di Taman Getsemani, Yesus menyuruh murid-muridnya menjual jubah dan beli pedang, dan Yesus juga di Taman Getsemani berdoa. Berdoanya bagaimana? Ayatnya di Matius 26 ayat 39, jikalau bisa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Ya, cawan itu dianggap sebagai lambang penyalipan. Ayatnya kemudian berbunyi begini. Namun bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Jadi Yesus ngumpet di Taman Getsemani, ketakutan, berjaga-jaga, sambil dia berdoa, jikalau bisa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi dia mengaku bahwa bukan kehendak dia yang jadi, tapi biarlah kehendak Bapa yang jadi. Jadi berarti kalau begitu, kita bisa mengatakan bahwa Yesus itu sebenarnya tahu bahwa dia datang ke dunia ini untuk mati di atas kayu salib, dalam arti untuk menebus dosa manusia. Ya, itu adalah tafsiran daripada Kristen. Nah, masalahnya Yesus mengatakan jikalau bisa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Berarti kalau begitu, Yesus sebenarnya sedang negosiasi dengan Bapaknya, ya, negosiasi dengan Tuhannya, bahwa kalau bisa dia jangan disalib. Betul? Yang berikutnya, karena Yesus menyuruh murid-murid jual jubah beli pedang, berarti ada upaya Yesus untuk tidak mau ditangkap. Karena Yesus maunya juga apa? Membeli pedang berarti untuk apa? Untuk jaga-jaga diri. Betul ya? Ceritanya berarti begitu kan? Tidak mungkin orang rela atau menyediakan dirinya untuk disalib kalau dia juga membawa pedang gitu. Ya. Jadi dalam hal ini, dalam kasus ini, walaupun dianggap Yesus tahu bahwa dia harus mati di atas kayu salib, tetapi dia melakukan hal-hal yang bisa kita simpulkan bahwa dia sebenarnya tidak mau disalib gitu. Oke. Berikutnya, setelah itu kita juga tadi membaca di dalam Yohanes 3 ayat 16 bahwa Yesus itu dikaruniakan atau diutus ke dunia ini untuk mati di atas kayu salib dengan tujuan untuk menebus dosa manusia itu karena dikaruniakan oleh Bapaknya, yaitu yang dianggap sebagai Tuhan Yang Maha Esa, disebut Bapa, mereka menyebut sebutannya sebagai Allah, gitu ya. Kalau Allah atau Bapa ini mengutus Yesus untuk mati di atas kayu salib dengan tujuan menebus dosa manusia dengan cara mati di atas kayu salib, berarti sebenarnya kalau begitu yang ingin Yesus mati di atas kayu salib ini Bapa atau Yesus? Kira-kira Mas Guntur bisa menangkap pertanyaan saya? Jadi yang itu ada Bapa atau Yesus maksudnya gitu ya kok? Ya, ya. Jadi ada Bapa yang saking besarnya kasihnya kepada dunia ini sehingga anaknya yang tunggal dikaruniakan untuk mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Yesus sendiri yang diutus, dia juga tahu bahwa dia akan mati di atas kayu salib, akan ditangkap oleh imam-imam Yahudi, tetapi Yesus sempat nego. Kalau bisa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Artinya kalau bisa, saya jangan disalib dong, gitu. Jadi sebenarnya kalau begitu, yang ingin Yesus mati di atas kayu salib buat nebus dosa manusia ini, Yesusnya atau Bapaknya. Atau 5 pihak tadi, tentara Romawi, Pontius Pilatus, imam Yahudi, Yudas Iskariot, atau iblis. Atau Bapa yang ingin Yesus mati di atas kayu salib, menggunakan iblis, Yudas, imam Yahudi, Pontius Pilatus, dan tentara Romawi. Betul nggak Mas pertanyaan saya? Betul. Nah faktanya yang mana tuh jadinya? Nah, ini adalah pertanyaan yang cukup besar ya, yang bisa membuat saudara-saudara kita yang Kristen juga ikut berpikir gitu Mas. Jadi sebenarnya siapa yang ingin Yesus mati di atas kayu salib buat nebus dosa manusia?
Ada tentara Romawi, ada Pilatus, Imam Yahudi, Yudas Iskariot, Iblis, Yesus sendiri, atau bahkan Bapa. Dari 7 ini, kira-kira siapa yang benar-benar menginginkan Yesus mati di atas kayu salib? Kalau disebut Bapa, berarti Bapa ini membunuh anaknya sendiri, anaknya tunggal sendiri. Ya, kalau mereka mengatakan anaknya yang tunggal ini dia bukan anak dalam arti fisik, tapi adalah Tuhan itu sendiri yang dalam bentuk Trinitas, berarti kalau gitu Bapa membunuh dirinya sendiri kalau begitu. Nah, kan tambah pusing kan Mas kan? Ngopi dulu dah. Kopi dulu, kopi dulu. Ya, ini ceritanya semuanya ada di dalam kitab mereka. Dan mereka mengatakan bahwa ini adalah konsep keselamatan mereka, yang mana mereka menawarkan konsep keselamatan ini kepada orang-orang di luar agama mereka. Ya, mengajak orang-orang di luar agama mereka untuk masuk agama mereka. Jadi artinya apa? Artinya mereka melakukan atau mencari jiwa untuk ikut agama mereka dengan cara menawarkan konsep keselamatan yang boleh dikatakan apa ya? Nggak logis gitulah, ya. Nggak logis dalam arti apa? Kenapa orang harus percaya bahwa ada orang yang harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa mereka? Padahal di dalam kitab mereka yang sama, ya, disebut dengan Perjanjian Lama, itu yang namanya Tuhan Yang Maha Esa itu tidak setuju atau tidak suka dengan yang namanya pengorbanan manusia, gitu Mas. Ya, jadi di dalam Perjanjian Lama ini menentang menentang pengorbanan manusia. Tuhan sendiri melarang bangsa Israel untuk mengorbankan anaknya dipersembahkan kepada dewa-dewa. Tuhan sendiri di dalam Perjanjian Lama ini hanya membutuhkan atau menuntut bangsa Israel kalau mau selamat, kalau mau hidup itu hanya perlu bertobat. Ya, jadi di dalam Perjanjian Lama pun dikatakan bahwa orang yang fasik, artinya orang yang berbuat dosa secara terus-menerus, itu kalau mau hidup, kalau mau selamat hanya perlu bertobat, melakukan ketetapan Allah. Gitu. Itu ada di Yeskiel pasal 18 ayat ke-21. Jadi artinya di dalam Perjanjian Lama tidak ada konsep dosa manusia itu bisa ditebus dengan matinya manusia. Ya, di dalam Ulangan pasal 24 ayat 16 dikatakan bahwa seorang anak tidak dapat menanggung kesalahan ayahnya. Seorang ayah tidak dapat menanggung kesalahan anaknya. Yang berdosa itu yang mati. Di dalam Yeskiel pasal 18 ayat 20 juga dikatakan demikian sama. Di dalam Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai 18 dikatakan apa? Perikopnya adalah bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Ayatnya mengatakan, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku, mata Tuhan maksudnya. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, kendalikan orang kejam, usahakan keadilan. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Baiklah, mari kita berperkara firman Tuhan. Jikalau dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya berarti dosa orang sebanyak apapun, kalau dia bertobat, dia akan diampuni. Ya, karena ada kata-kata apa? Jikalau dosamu merah seperti kirmizi atau merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti salju atau putih seperti bulu domba. Jadi artinya di dalam Perjanjian Lama konsep keselamatannya orang mau selamat itu hanya perlu apa? Bertobat. Sedangkan di Perjanjian Baru orang Kristen percaya kalau tidak percaya dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah dibangkitkan dari antara orang mati, maka orang Kristen itu tidak selamat. Dia harus percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat yang dibangkitkan dari orang mati. Artinya apa? Mereka harus percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa mereka. Nah, tadi kita sudah mendengar
ada tentara Romawi, Pontius Pilatus, imam Yahudi, Yudas Iskariot, dan iblis, serta Yesus dan Bapa, yang boleh kita pertanyakan apakah mereka yang ingin Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, gitu kan? Tetapi ada satu lagi, Mas, pihak yang saya belum sebutkan. Pihak ini siapa? Pihak ini adalah yang namanya Paulus, ya. Paulus inilah yang menulis 13 surat di dalam Perjanjian Baru. Dari total 27 surat, separohnya adalah surat Paulus. Ya, 13 surat yang dianggap sebagai tulisan Paulus inilah yang mengajarkan bahwa Yesus yang sudah mati di atas kayu salib itu, itulah sebagai bentuk puncak keselamatan dari Tuhan kepada manusia. Jadi yang mengajarkan bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, di dalam Perjanjian Barunya orang Kristen, ini sebenarnya orang yang bernama Paulus. Ya, Mas ya. Jadi kalau kita lihat 7 pihak yang tadi itu, bisa dianggap sebagai orang-orang yang menginginkan Yesus yang mati di atas kayu salib. Tetapi kalau kita baca ayat-ayatnya, kita baca kronologinya, ketujuh pihak ini bisa juga diartikan selain Yesus dan Bapa, mereka tidak tahu bahwa Yesus ini harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Sedangkan yang Yesus dan Bapa, kalau mau disebut mereka yang menginginkan Yesus yang mati, berarti pertanyaannya bisa dua. Yang satu, apakah Bapa menggunakan 5 pihak tadi itu untuk membunuh Yesus, untuk membunuh anaknya sendiri, atau Bapa dan Yesus itu bunuh diri. Ya. Ya. Dua pertanyaan ini pasti akan membawa jawaban atau mengundang jawaban dari Kristen bahwa Yesus memang sudah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lamanya. Tapi kita tahu bahwa Perjanjian Lama ini sebenarnya miliknya orang Yahudi. Nah, kitab Perjanjian Lama yang tadinya milik orang Yahudi inilah yang menurut yang punya kitab, orang-orang Yahudi, ini tidak ada yang namanya satupun nubuat yang menubuatkan tentang Yesus Kristus. Hanya orang-orang Kristen yang menggunakan kitabnya Yahudi, dibaca dengan menggunakan kacamatanya orang-orang yang mengikuti Helenistik filosofi, mengikuti paganisme Romawi, dan juga mengikuti Platonisme. Sehingga ketika orang Kristen membaca orang kitabnya orang Yahudi, dibaca dan ditafsirkan dengan kacamata orang Kristen, kemudian dijadikan separohnya kitabnya orang Kristen. Gitu ya. Tapi kalau kita tanya kepada orang Yahudi, ada nggak di dalam kitab Tanakh, kitabnya orang Yahudi ini, nubuat untuk Yesus? Orang Yahudi akan bilang tidak ada, nol, nihil, zero. Ya. Nah, yang menjadi perbedaan lagi bahwa di dalam kitab orang Yahudi ini ada yang namanya sosok Mesias. Ya. Orang Kristen itu juga yang menciptakan juga orang Yahudi. Ya. Orang yang pertama kali disebut Kristen adalah orang yang tadi bernama Paulus, Mas. Paulus itu yang pertama kali bersama pengikutnya disebut sebagai Kristen di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Nah, Paulus inilah yang mengajarkan konsep ketuhanan Kristen dan juga konsep keselamatan Kristen. Di dalam Kristen, mereka juga menganggap bahwa Yesus inilah Mesias yang dijanjikan di dalam kitabnya orang Yahudi. Tetapi menurut orang Yahudi, konsep kedatangan Mesias yang akan datang ini Mesiasnya itu bukannya datang menyelesaikan misi, terus pergi, terus datang lagi, begitu, nggak ada konsep begitu, gitu. Orang Yahudi mengetahui bahwa Mesias ini datang ya hanya cukup sekali, gitu, ya. Dan buat orang Yahudi, orang Mesias yang akan datang ini adalah manusia murni, bukan Tuhan yang jadi manusia, begitu. Ya, tapi orang Kristen mengklaim bahwa Yesus inilah Mesias yang dijanjikan, sekaligus dia adalah Tuhan yang menyamar jadi manusia. Begitu. Paham ya Mas ya, sampai sini ya?
Jadi ada perbedaan nih antara konsep keselamatan dalam perjanjian lama, konsep ketuhanan, dan juga konsep Mesias dengan konsep ketuhanan, keselamatan, dan Mesias di dalam perjanjian baru. Jadi dalam kitabnya orang Kristen yang ada perjanjian lama dan perjanjian baru ini, kok semua konsep itu tadi bertentangan, gitu. Bertentangan, ya. Sampai di sini kira-kira Mas Guntur kepalanya pusing nggak? Cuman apa namanya lebih ke bingung ya. Jadi sebenarnya menurut Kodondi dengan yang pengetahuan Kodondi itu sebenarnya dibunuh bapaknya itu yang pertanyaan itu atau bunuh diri gitu ya atau Nah, ya dia pengen sendiri gitu nah, disalib. Nah itu belum kejawab tuh menurut yang saya dengar dari tadi. ya. Ya itu pertanyaan kita nggak usah jawab ya, kalau kita jawab nanti kita berusaha menafsirkan. Makanya Hmm, pertanyaan itu kita serahkan ditanyakan kepada lagi. pihak Kristen Hmm, gitu. Tapi Mas, sebenarnya pertanyaan itu hanya pertanyaan pancingan. hmm, Maksudnya apa? Mereka akan mengatakan bahwa Yesus memang harus mati di atas kayu salib karena sudah dinubuatkan oleh perjanjian lama. oke. Nah, ketika mereka mengatakan bahwa Yesus sudah dinubuatkan di perjanjian lama, barulah saya jawab dengan perspektifnya orang Yahudi Oh, gitu. ya ya ya. Ya. Nah, Ketika saya sudah menjawab dengan perspektifnya orang Yahudi, apa yang mereka bisa bantah, Mas? Karena mereka sudah menggunakan kitab orang Yahudi tanpa permisi, mm-mm. ya, dan juga mereka sudah menggunakan kitab orang Yahudi tapi menggunakan kacamatanya orang Kristen. Nah, sedangkan kitabnya Yahudi ini sudah diciptakan, sudah disusun kira-kira 500 tahun sebelum ada Yesus. Oh, ya 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 ya. Ya. Ya, berarti kalau begitu kan itu bukan kitab orang Kristen. Heeh. Berarti kalau kitabnya orang yang berhak menafsirkan itu siapa? Yang punya Apakah yang kitab. menyusun orang Yahudi atau orang Kristen? Begitu Mas maksudnya. Eh, ya ya ya. Baru nangkep nih saya berarti. Oh gitu. Nah, ya, jadi kalau mengikuti ilmu kristologi yang dari saya, memang Mm-mm. nggak bisa cukup sekali Mas kalau Mm. ngikutin. Mm-mm. Kalau yang baru-baru benar-benar baru belajar karena kristologi, saya akan memberitahukan kepada mereka bahwa yang kita pelajarin dulu ini adalah harus kitabnya dulu. Dari Mm-mm. mana nih separohnya kitab Kristen? Kapan ditulis? Siapa yang menulis? Di mana disusun? Ya. Terus yang separohnya lagi itu siapa yang menyusun, kapan disusun, dan kapan dikanonisasi. Ya, kanonisasi itu maksudnya artinya dipilih-pilih Mas, gitu ya. Dari sekian banyak kitab-kitab yang sudah ada, dipilih oleh pemuka agama mereka menjadi kitab orang Kristen. Kristen. Jaraknya itu Mas, dari kitabnya orang Yahudi ini sampai menjadi total kitabnya orang Kristen, jaraknya itu kira-kira hampir 900 tahun jaraknya. Insya Allah ya. Berarti hampir 1 milenium kan Mas jaraknya Mas. Mm-mm. Ya kan? Hampir hampir 1000 tahun kitabnya orang Yahudi disusun, akhirnya dijadikan separohnya kitabnya orang Kristen. Nah, kalau orang Kristen ditanya begitu tadi, mereka akan menjawab bahwa Yesus sudah dinubuatkan di perjanjian lama, tinggal kita adu atau kita bandingkan dengan perspektifnya yang menyusun kitab itu, yaitu orang-orang Yahudi. Sama nggak perspektifnya? Gitu. Hmm. Kalau tidak sama, berarti kan ada apa namanya? Pemerkosaan konteks begitu, Mas. Ya. Jadi orang Yahudi sudah tahu nih ayat-ayat di dalam kitab mereka ini sedang berbicara tentang apa, konteksnya apa. Tetapi ketika kitab itu dipakai oleh orang Kristen, konteksnya diperkosa sama Kristen, konteksnya. Ya ya. Sehingga lagi ngomongin apa, tapi ditujukan selalu kepada Yesus, gitu. Itu yang terjadi Mas ya. Jadi karena itulah akhirnya saya bisa katakan bahwa kitabnya orang Yahudi, konsep ketuhanan, konsep keselamatan, konsep Mesiasnya itu tidak sama dengan konsep ketuhanan, konsep keselamatan dan konsep Mesiasnya orang Kristen, begitu Mas. Ya, jadi kalau kita membaca kitab orang Kristen, akhirnya kita melihat ada tentara Romawi, Pilatus, Imam Yahudi, Yudas Iskariot, dan Iblis. Ada iblisnya nih Mas nih. Nah,
ya, yang menyebabkan Yesus mati di atas kayu salib. Tetapi di luar ini ada Yesus sendiri dan ada Bapa sebagai pelaku. Ini bunuh diri atau Bapa yang membunuh anaknya. Ya, ya. Ya, di luar ini ternyata ada tokoh satu orang yang namanya Paulus. Paulus inilah yang mengajari bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Manusia. Nah, jadi kalau begitu, kalau ada ajaran dari seseorang bernama Paulus, berarti 5 orang ini dan Yesus dan Bapa ini pihak-pihak yang memang kepengen Yesus mati di atas kayu salib, atau hanya ini ajarannya satu orang Paulus, begitu Mas. Mudah-mudahan bisa memahami ya Mas ya. Siap. Berarti itu harus yang ngomong orang yang Kristen ataupun yang Yahudi ya, yang akan Iya. statement Kodondi ya. Iya, nah ya. Jadi saya bertanya seperti ini, artinya kita menunggu reaksi daripada orang Kristen, ya. Apapun reaksinya orang Kristen, itu tidak akan berlaku ketika mereka ngomong dan ditanggapi oleh sama orang yang punya kitab, gitu, Mas. Betul. Kalau yang punya kitab sudah ngomong dan kita bisa buktikan bahwa Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi, mau ngomong apa? Iya. Faktanya udah dilihatin ya. Ya, jadi tujuan saya ya dengan Mas Guntur dan teman-teman membuat konten seperti ini tidak lain, tidak bukan adalah untuk menjaga iman dan akidah umat Islam dari upaya-upaya pendangkalan akidah dan juga upaya pemurtatan yang dilakukan oleh kalangan Kristen, apapun denominasinya. Gitu Mas ya. Ya. Jadi mudah-mudahan, ini kita sampai jam 7 aja kan? Betul sampai jam 7 kok. Nah, jadi mudah-mudahan dengan kajian ini yang mungkin agak berat buat teman-teman yang menyimak, saya hanya mengajak teman-teman menggunakan akal dan pikirannya sehingga kita bisa mengetahui konsep keselamatan, konsep ketuhanan yang kita sekarang lakukan di dalam agama Islam itu sudah yang benar, ya, yang lain salah. Paham ya maksud saya Mas ya? Ya. Jadi kita sudah mempunyai konsep ketuhanan, konsep kenabian, konsep keselamatan di dalam Islam itu sudah merupakan yang cuman Islam gitu loh, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena apa? Karena ada ayat inna dina indallahil Islam. Dan kita di dalam Quran kita membaca bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan Nabi Adam alaihissalam sampai kepada zamannya Nabi Isa alaihissalam, diteruskan dengan Nabi Muhammad SAW, agama yang diturunkan dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala cuman Islam. Gitu aja ya. Jadi kalau ada agama Yahudi yang mungkin konsep ketuhanan dan konsep keselamatannya banyak kesamaan dengan Islam, tetapi selama mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ini mohon maaf, masih tetap disebut sebagai kafir. Ya. Dan walaupun ada agama Kristen yang walaupun mungkin sekarang sebagai agama yang digabungkan semua ini merupakan agama yang terbesar di seluruh dunia, tetapi karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah Yesus, maka mereka tetap kita sebut sebagai musyrik dan kafir. Jadi intinya adalah kita sebagai umat Islam harus berani menyatakan bahwa Islam itu agama yang benar, yang lain salah. Harus berani ngomong begitu ya. Dan orang lain yang beragama lain, apapun agamanya, mereka juga berhak mengatakan agama mereka yang benar, yang lain salah. Ya. Tapi kalau kita mengklaim bahwa agama kita yang benar, masing-masing klaim agama yang benar, yang lain salah, bukan berarti kita harus bermusuhan, bukan berarti kita harus berperang atau berkelahi atau istilahnya tidak rukun gitu, bukan begitu. Kita masih bisa tetap berteman, kita masih bisa bermuamalah, tetapi yang kita perangi adalah kekufurannya, bukan orang kafirnya. Ya. Orang kafir kalau tidak memerangi kita juga tidak boleh memerangi mereka. Tetapi yang kita perangi adalah kekufuran mereka.
Siap. Gitu aja ya. Jadi saya berharap teman-teman yang menyimak kajian kita pada pagi hari ini, iman dan akidahnya bertambah kuat, sehingga Amin. kita dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga kita sama-sama juga berharap bahwa kita semuanya dijadikan golongan manusia yang beriman kepada apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, dan insya Allah kita dijadikan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Yang salah datangnya hanya dari saya, yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngabisin kopi, Mas. Tafadhol. Oh, jazakallah khair atas ilmunya Kodondi. Jadi kesimpulannya ya bahwa Masya Allah buat teman-teman yang muslim yang baru mualaf harus kuat pondasinya, akidahnya gitu ya, agar tidak balik lagi ke agama yang sebelumnya atau mungkin bingung dengan agama Islam, bahwa tadi dijelaskan Kodondi agama Islam itu agama yang sempurna, yang lain tuh tidak benar gitu. Dan Kodondi sebelumnya kan agamanya belum Islam, bukan Islam ya. Jadi beliau lebih tahu tentang agama yang sebelumnya, terus belajar juga tentang Islam. Jadi beliau menjelaskan gitu agama yang benar itu agama Islam. Jadi kalau ketika bilang semua agama sama, nah aneh ketika bilang Islam tapi bilang semua agama sama gitu. Nah dia jadi agama Ya, Islam itu beneran apa cuman KTP kan nggak tahu. Nah itu ya, maka segala seseorang itu punya jawaban masing-masing dan meyakini agamanya masing-masing. Nah maka mudah-mudahan yang baru mualaf tetap konsisten, tetap sesuai iman Islamnya sampai kita meninggal dalam keadaan Islam ya. Mudah-mudahan Islam ya. kita. Nah, jadi saya mohon izin bicara sebentar, Mas Enggak. Guntur. Ya, buat para penonton yang mengikuti live ini, yang ingin saya ngaji katanya ya. Ya. Saya menantang apa namanya menginginkan saya mengaji Quran. Saya menantang kita ketemuan. Saya baca Quran, kamu baca Tanakh. Nah, gitu ya. Berani nggak gitu? Saya baca Quran depan kamu, kamu baca Tanakh depan saya. Berani apa enggak? Ya. Kalau berani bisa menghubungi Melisa dengan nomor 0896 30 300 300. Ya, saya ulang ya. Nomornya Melisa 0896 30 300 300. Yang mau ketemu ngajak saya ngaji, saya baca Quran depan kamu, kamu baca Tanakh depan saya, atau kamu baca Septuaginta depan saya. Oke? Nah, buat teman-teman juga yang ingin misalnya berdebat langsung dengan saya tatap muka, kalau teman-teman bukan pendeta, silahkan cari pendeta untuk mendampingi kamu, gitu ya. Jadi saya nggak mau debat sama yang bukan pendeta, saya maunya debat dengan pendeta. Silahkan cari pendeta, dampingin kamu, debat face to face sama saya, ya. Terserah, mau topiknya Bible boleh, mau topiknya Quran juga boleh. Nah, ya. Silahkan kita debat, kalau ada pendetanya, saya bayarin semuanya. Tempatnya saya bayarin, kamarnya saya bayarin, makanannya saya bayarin, transportnya saya bayarin. Kalau perlu saya kasih amplop pulangnya. Ada duitnya loh ya, amplopnya bukan amplop kosong ya. Ya. Dan saya bisa kasih jaminan bahwa kalau kita berdebat tatap muka, face to face, keamanan saya jamin. Ya, keamanan saya jamin. Tapi kehormatan saya nggak jamin, Mas. Nah, Barakallahu fikum ya, barakallahu fikum Mas Guntur, silakan. Saya kembalikan lagi. Masya Allah, siap tuh. Jadi teman-teman yang banyak nantangin Kodondi, yang banyak menghujat gitu ya, tuh ditantangin sama Kodondi. Jangan berani hanya di sosmed ya. Tuh udah ditantangin tuh, hubung Mbak Melisa 0896 30 300 300 ya, Kodondi ya. Ya, betul. Nah, tuh segera dihubungin, dijadwalin tuh, Masya Allah, dari mulai transport, makan, minumnya semua ditanggung Kodondi dong. Kita debat diskusi ya sesuai dengan ilmunya masing-masing, dan nanti diskusinya ya harus menerima mana yang benar mana yang tidak benar gitu, dan jangan emosi gitu. Kita harus iya, nggak boleh emosi, nggak boleh emosi ya. jernih ya. Gitu. Saya cuma maunya debat tatap muka, Mas ya. Saya nggak mau debat online gitu. Ya, kalau debat online itu gimana saya mau ngasih lihat dokumen-dokumen depan kamera begini?
Betul. gitu ya. Jadi kalau yang pengikutnya yang katanya Edis TV itu suruh junjungannya keluar turun gunung, suruh tatap muka sama saya, suruh bawa pendeta, silakan bawa Bambang Nursena, bawa pendeta Budi Asali, silakan bawa pendeta Mel Atok, silakan bawa Romo Daniel, silakan, saya tungguin ya. Mau 3 orang lawan saya 1 sendiri pun boleh. Wow. Pokoknya asal ada pendeta, saya yang bayarin. Tapi kalau nggak ada pendeta, saya nggak mau bayarin. Ya, gitu. Siap. Nah, gitu Mudah-mudahan bisa diskusi ya bersama pendeta dan Kodondi, pendetanya masing-masing ya teman-teman, dan bisa mendapatkan ilmu, dapat pencerahan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Nah, Masya Allah. Jadi Makasih banyak. kalau teman-teman yang mau istilahnya hanya bisa komen-komen aja, carilah pendeta lah ya. Saya tahun ini belum dapat pendeta untuk berdebat. Kemarin ada seorang pendeta yang katanya mengatakan saya ini anak setan, tapi giliran saya ajak debat tatap muka, dikasih draft perjanjian, mundur nggak berani, batal. Gitu ya. Namanya pendeta Mel Atok gitu. Setelah dikasih draft perjanjian, dia berubah nama menjadi pendeta Mel Atut gitu. Mel Atut. Ini Kodondi udah dipastikan bukan anak setan ya. Tadi ngopi soalnya. Kalau setan kan nggak ngopi. Gitu ya. Ya, barakallahu fikum. Siap, Mas makasih, Guntur, Kodondi. mudah-mudahan sehat selalu. Siap, amin. Salam Sama-sama. buat Ustadz Fatih Karim. Siap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan cinta Quran, Ustadz Fatih Karim dan keluarga dan timnya semuanya sehat-sehat semuanya, Amin. dilindungi dan dirahmati Allah SWT ya. Amin. Sukses selalu ya. Sama buat- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ya. teman-teman yang sudah saksikan live pada pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu bersama Kodondi. Cuman bilang, gua upload foto, upload video pakai aplikasi Update. Makanya install Update kalau nggak mau kudet.